Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Sriwijaya dengan NIM 04022181924047. Saya berasal dari kelas reguler A 2019. Oh ya, gimana nih kabarnya teman-teman selama pandemi ini? Sering mengalami kejadian kayak seperti saya nggak? Seperti di video kali ini. Aduh, lapar nih. Jam berapa ya sekarang? Udah jam 23.45 lagi. Gimana nih? Lapar. Tapi cari makanan aja ya. Udah deh, cari makanan aja. Nih, ada makanan nih. Makan aja kan nggak ada makanan juga. Makan udah tengah malam sih. Gimana nih teman-teman? Sering nggak lapar tengah malam? Sedangkan siangnya nggak ada rasa lapar gitu. Kalau sering, yuk simak gimana nih tipsnya menjaga kesehatan tubuh dengan pola makan sehat selama pandemi. Selamat menyaksikan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kali ini kita akan membahas mengenai tips jaga kesehatan tubuh dengan pola makan sehat selama pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus COVID-19 ini semakin lama semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Untuk itu, kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara menjaga pola makan sehat. Nah, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting, karena menyangkut makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh manusia, agar tetap hidup terlebih di masa pandemi saat ini. Pada saat pandemi COVID-19 ini, menyebabkan terjadinya pola makan pada sebagian orang. Nah, perubahan pola makan ini dikaitkan dengan adanya kecemasan dan ketakutan yang dialami sebagian orang di seluruh dunia. Selain itu juga, penyebab perubahan pola makan ini disebabkan oleh karena gangguan emosional seperti ketakutan dan kesedihan yang menyebabkan berkurangnya keinginan atau motivasi untuk makan dan berkurangnya kenikmatan saat makan. Padahal, salah satu upaya yang dapat kita lakukan agar dapat bertahan di saat pandemi COVID-19 ini adalah dengan menerapkan makan yang sehat. Nah, untuk itu apakah teman-teman sudah mengetahui nih apa pentingnya menerapkan pola makan sehat selama pandemi? Jika teman-teman ingin tahu, yuk langsung saja kita lihat penjelasannya. Ada beberapa poin nih pentingnya pola makan sehat. Yang pertama, pola makan yang sehat akan menjamin sistem kekebalan tubuh tetap kuat. Iya dong, kalau kita menerapkan pola makan sehat, maka tubuh kita akan membantu menahan dari serangan virus. Dan kedua, setiap makanan yang kita konsumsi akan memberikan pasokan nutrisi bagi tubuh kita. Nah, jika nutrisi di tubuh kita atau gizi kebutuhan energi dari tubuh kita terpenuhi, maka kita bakal kuat dan tidak gampang terkena virus. Ketiga, mengganti sel yang rusak, membentuk hormon dan menolak virus yang masuk. Nah, ini merupakan dari fungsi protein, di mana protein menyumbang sekitar 75% untuk sistem kekebalan tubuh, dan mengganti sel yang rusak, membentuk hormon dan menolak virus yang masuk. Nah, poin keempat yaitu melindungi kulit, lambung, dan usus, sehingga virus tidak dapat menginfeksi tubuh. Nah, zat makan yang berperan untuk melindungi kulit, lambung dan usus itu merupakan fungsi dari vitamin A dan vitamin C. Untuk itu, teman-teman jangan lupa ya untuk selalu mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A dan vitamin C. Nah, selain vitamin A dan vitamin C, nutrisi apa saja sih yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Kan kita ketahui bahwa meningkatkan daya tahan tubuh adalah salah satu kunci agar tidak tertular COVID-19. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang merupakan salah satu cara agar daya tahan tubuh kita tetap terima. Namun, kita juga perlu meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung zat gizi yang berperan aktif dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Itu zat gizinya seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan zinc. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Vitamin A. Vitamin A berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh, memberi perlindungan terhadap infeksi dengan cara menjaga permukaan kulit dan jaringan pada mulut, lambung, usus, dan sistem pernapasan agar tetap sehat. Nah, vitamin A itu sebagai penambah kekebalan tubuh dari bahan makanan. Vitamin A itu kaya
Kayak makanan yang mengandung kaya akan vitamin A seperti wortel, kuning telur, ubi jalar, daun singkong, brokoli, bayam, atau dari bahan makanan yang diperkaya dengan vitamin A seperti susu dan sereal. Vitamin C. Vitamin C melindungi tubuh dari infeksi dengan cara merangsang pembentukan antibodi dan kekebalan tubuh. Nah, vitamin C ini banyak terkandung di buah-buahan seperti pepaya, jeruk, stroberi, tomat, jambu biji, dan kiwi. Vitamin E. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan dan tugasnya menetralkan radikal bebas di dalam tubuh. Nah, meningkatkan konsumsi vitamin E agar kekebalan tubuh terjaga dengan mengonsumsi makanan seperti sayuran hijau, minyak sayur, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Selanjutnya itu ada zinc. Zinc atau seng dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh agar bekerja dengan baik dan membantu penyembuhan luka. Zinc dapat ditemukan di dalam bahan makanan seperti daging tanpa lemak, ayam, makanan laut, kerang, hati ayam, telur, keju, kacang-kacangan, dan biji-bijian seperti wijen. Selanjutnya itu ada Fe. Fe atau zat besi merupakan untuk membantu pertumbuhan sel kekebalan tubuh. Nah, Fe ini banyak terdapat di makanan seperti daging, ayam, ikan, dan telur. Selanjutnya itu B6. Vitamin B6 merupakan berfungsi untuk mengaruhi produksi dan aktivitas sel kekebalan tubuh. Nah, vitamin B6 ini banyak terdapat di sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, buah, ikan, ayam, dan daging. Itu ada folik acid. Folik acid atau bisa dengan asam folat berfungsi untuk mempengaruhi produksi dan aktivitas sel kekebalan tubuh. Fungsi ini sama dengan fungsi vitamin B6. Nah, asam folat ini biasanya terdapat di sayuran yang berdaun hijau, kacang-kacangan, dan bijian. Sebenarnya Se atau selenium ini juga sama fungsinya dengan seperti zat besi Fe. Ini berfungsi untuk melakukan pertumbuhan sel kekebalan tubuh. Nah, selenium ini banyak terdapat di kacang-kacangan, daging, sereal, dan bawang putih. Nah, setelah teman-teman mengetahui tentang nutrisi apa saja yang dibutuhkan, lalu bagaimana sih pola makan sehat selama pandemi? Nah, ada beberapa tips pola makan sehat. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Makan makanan bergizi sangat penting untuk membangun sistem kekebalan tubuh yang kuat agar terhindar dari infeksi virus. Dalam isi piring, makanan sehari-hari sebaiknya terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, dan sayuran dan buah-buahan. Nah, makanan pokok itu merupakan sumber dari karbohidrat seperti nasi, jagung, kentang, dan umbi-umbian. Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang diperlukan tubuh dalam setiap harinya. Dalam setiap hari kita memerlukan 50-60% karbohidrat dari energi utama yang diperlukan tubuh. Kemudian ada lauk pauk. Lauk pauk merupakan sumber dari protein yang berfungsi untuk mempertahankan struktur jaringan dan mengganti jaringan yang rusak. Lauk hewani berasal dari daging, ikan, ayam, telur, dan susu. Sedangkan lauk nabati berasal dari tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada sayuran dan buah-buahan. Sayuran buah-buahan merupakan sumber dari vitamin, mineral, dan serat. Sayuran dan buah-buahan juga berperan sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Sebaiknya setiap hari makanlah 4 jenis buah-buahan. Nah, teman-teman udah tahu kan penting banget nih untuk makan makanan bergizi dan seimbang. Untuk itu mulai sekarang makannya jangan hanya cuma makan seblak aja ya, seblak doang, bakso, tapi makanlah makanan yang bergizi supaya daya tahan tubuhnya kuat. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya itu kedua, membatasi konsumsi lemak. Nah, buat yang suka hobi makan goreng-gorengan nih, hindari dong lemaknya, karena kan buat yang mau kurus juga nih, katanya mau kurus, kalau masih makan makanan yang lemak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa asupan lemak yang dibutuhkan setiap harinya ialah 30% dari energi total. Dalam membatasi asupan lemak, Anda dapat menggunakan metode memasak dengan membatasi penggunaan minyak, seperti mengukus dan menumis. Hindari lemak trans pada makanan olahan seperti donat dan gorengan. Selain itu, Anda dapat membuang lemak berlebih pada daging. Sumber lemak ialah ikan, daging, susu. Nah, melansir dari laman Kementerian Kesehatan, lemak harian yang dianjurkan untuk orang dewasa itu 5 sendok makan, yang berarti 67 gram atau per 702 kilokalori. Nah, selanjutnya minum air putih setiap hari. Ya dong, tentu kalau kita mau mengapa-ngapain itu kita harus minum air putih, karena air dapat mengangkut nutrisi dan senyawa dalam darah serta mengatur suhu tubuh. Minumlah air putih 8-10 gelas per hari. Minum air dapat membantu mengedarkan nutrisi dan komponen-komponen penting dalam darah ke seluruh tubuh. Cairan juga memainkan peran dalam mengatur suhu tubuh, membuang zat-zat sisa serta melumasi sendi.
Kebutuhan air setiap orang pasti berbeda-beda, tergantung dari jenis kelaminnya, usia, berat badan, tinggi badan, dan jenis aktivitasnya. Nah, selain itu juga kondisi lingkungan. Kalau kondisi di tempat dingin, biasanya kita tuh lebih sering untuk lebih mudah untuk buang air kecil kan, karena kondisinya dingin dan mempengaruhi asupan air putih kita. Banyak 20-30% sumber cairan dalam tubuh berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Nah, itu jangan lupa ya teman-teman untuk selalu minum air putih. Tips yang keempat, hindari konsumsi alkohol. Ya dong, untuk umat Islam terutama, umat Islam juga dilarang kan untuk mengonsumsi alkohol, karena alkohol itu dapat memberikan efek ketergantungan dan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu juga, alkohol mampu mempengaruhi kondisi mental kita, meningkatkan gejala depresi, kecemasan, kepanikan, dan ketakutan. Udah cemas karena COVID nggak turun-turun, cemas lagi karena kita minum alkohol. Untuk itu, buat yang sering minum alkohol, dikurangi ya teman-teman. Nah, kelima, itu batasi konsumsi garam. Membatasi penggunaan garam pada masakan, karena biasanya tuh sumber makanan yang kita makan tuh sudah banyak mengandung garam. Batasi penggunaan juga pada makanan kaleng. Makanan kaleng tuh juga banyak mengandung garam. Dan melansir dari Kementerian Kesehatan bahwa rekomendasi garam untuk orang dewasa itu 1 sendok teh berarti 5 gram per 200 mg natrium, dan 4 sendok makan berarti mengandung 50 gram per 200 kilokalori. Nah, buat yang suka makan micin-micin nih, makan masin-masin, dikurangi ya teman-teman makan garamnya. Jangan terlalu banyak, nanti daya tahan tubuhnya lemah dan bisa mudah terserang oleh virus. Tips yang keenam, batasi konsumsi gula. Mana nih yang hobi makan makanan manis? Dikurangin ya makanan manisnya. Boleh kok makan makanan manis, tapi asalkan dengan porsi yang tepat. Nah, konsumsi makanan itu kita harus mengkonsumsi makanan dengan kadar gula rendah, karena biasanya tuh sumber-sumber makanan tuh juga banyak mengandung gula. Kita lebih baik mengkonsumsi gula yang secara langsung, bisa dari buah-buahan segar dan lain-lainnya. Kelebihan konsumsi gula itu juga nggak baik loh untuk tubuh. Kalian tahu kan penyakit diabetes? Nah, salah satu penyebab penyakit diabetes itu konsumsi gula yang berlebih. Untuk itu dijaga ya teman-teman kesehatan tubuhnya. Nah, tips yang ketujuh, konsumsi serat yang cukup. Serat sangat bagus untuk sistem pencernaan dan memberi rasa kenyang yang cukup lama. Serat dapat berasal dari sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan gandum. Buah dan sayuran segar merupakan sumber vitamin dan mineral, serta serat yang kita butuhkan untuk konsumsi pangan sehat. Nah, untuk mengkonsumsi serat ini sebaiknya teman-teman memilih sayuran dan buah-buahan yang berwarna, seperti baik berwarna kuning, merah, orange, ungu, misalnya kan seperti buah pepaya, jeruk, mangga, manggis, atau seperti sayur bayam merah, kol ungu, terong ungu, wortel, tomat. Nah, hal ini karena kan buah-buahan dan sayuran-sayuran tersebut banyak mengandung vitamin, khususnya vitamin A dan C, mineral, serat, dan antioksidan yang sangat potensial dalam melawan oksidasi yang menurunkan kondisi kesehatan tubuh. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu konsumsi sayuran, buahan, dan makan makanan yang berserat. Nah, yang tips yang ke-8 itu jaga kebersihan makanan. Ya dong, selama pandemi merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kebersihan makanan kita konsumsi. Beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu, pertama, hindari makanan di luar agar kualitas kebersihan makanan kita dapat terjamin. Kedua, konsumsilah makanan yang matang. Ketiga, bersihkan bahan makanan sebelum dimasak dan dimakan. Keempat, jaga selalu kebersihan tempat penyimpanan makanan. Kelima, gunakan air dan bahan baku yang aman dan bersih untuk memasak. Nah, tips yang terakhir, tips yang ke-9, melengkapi nutrisi harian dengan mengkonsumsi suplemen atau vitamin. Nah, penting sekali nih teman-teman untuk mengkonsumsi suplemen tambahan. Seperti kan kita nih sekarang lagi WFH, lagi daring, kuliahnya online, semua serba online. Untuk itu kadang jadwal tidur kita nggak teratur, itu menguras tenaga kita. Makanya teman-teman jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin ya, walaupun sampai saat ini belum ada bukti bahwa suplemen bisa meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi virus seperti COVID-19. Tetapi dengan mengkonsumsi suplemen atau multivitamin tambahan dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi harian. Hal tersebut secara tidak langsung akan memelihara fungsi serta kesehatan sistem imun. Beberapa suplemen yang mampu menjaga kekebalan tubuh yaitu vitamin C, ekstrak spinacea, meniran, kunyit, dan habatus sauda. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, dari tips pola makan
beberapa tips pola makan selama pandemi. Lalu bagaimana sih strategi mengatur makanan selama pandemi? Nah, strategi mengatur makanan itu yang pertama, buatlah rencana menu makanan. Buatlah rencana menu makanan sesuai dengan bahan-bahan yang ada, dengan cara memanfaatkan sumber bahan makanan yang sudah ada di dapur. Kedua, prioritaskan bahan segar dan bahan-bahan dengan umur simpan pendek terlebih dahulu. Karena agar kita tidak mengalami pemborosan makanan. Kan juga kalau sayur-sayuran tuh mudah cepat busuk. Nah, makanya harus didahulukan. Kita lihat isi bahan-bahan pokok kita yang sekiranya umurnya pendek tuh kita masak terlebih dahulu. Ketiga itu menyiapkan makanan buatan rumah. Siapa nih yang hobi masak selama pandemi ini? Selain masak itu meningkatkan mood kita, melatih kreativitas atau mengembangkan bakat kita, menyiapkan makanan selama pandemi juga akan lebih sehat loh, karena dapat mengurangi penyebaran virus, dan kita mengetahui sendiri bahan-bahannya dan kebersihan dari sumber-sumber zat makanan yang kita konsumsi. Selanjutnya, apabila kita membeli makanan melalui situs online, maka buanglah seluruh plastik atau kertas yang digunakan, dan juga segera pindahkan makanan ke tempat makan. Nah, itu teman-teman juga kalau sudah membeli makanan online jangan lupa langsung cuci tangan ya teman-teman. Selanjutnya, terakhir jaga kebersihan tangan, dapur, dan peralatan masak. Penting sekali nih, kita nggak menjaga kebersihan dari makanannya, tapi dari alat-alatnya juga. Karena kan kita nggak tahu virus COVID-19 itu berasal dari mana. Tentu saja dia sudah tertular, maka kita sangat penting sekali untuk menjaga kebersihan tangan kita, kebersihan dapur, dan peralatan masak. Kalau sudah masak, jangan langsung ditinggal ya teman-teman, harus dibersihkan juga. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tips pola makan sehat selama pandemi. Semoga bermanfaat teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Udah menyaksikan kan tipsnya tadi? Jangan lupa diterapkan ya. Walaupun di tengah pandemi ini kita sering terbalik-balik, kadang siang jadi malam, malam jadi siang, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh nih, agar tubuh kita terhindar dari COVID-19. Stay healthy and stay safety teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum.